Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi kita yang berikutnya, untuk di minggu kelima ini kita akan membahas tentang standar akuntansi keuangan syariah. Nah, di sini kita akan belajar mengenai perkembangan dari standar akuntansi yang mengatur tentang syariah dan bagaimana perkembangannya. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah dulu seperti biasanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat dimengerti dan dapat menambah keilmuan saudara untuk ke depannya nanti. Baik, kita mulai saja. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai standar akuntansi syariah. Jadi, banyak yang mengatakan, ini yang pertama, saya highlight dulu. Sebentar. Jadi, ada yang berkata bahwa konvensional itu sama dengan syariah, cuman beda di tanda tangan akad. Kalau di akad syariah, pasti dalam belangkonya itu ada kata-kata basmalah. Kemudian greeting standar dari satpamnya pasti akan ada kata salam. Berbeda dengan kita ketika memasuki industri non syariah. Kemudian ada yang mengatakan, nah ini dia, seperti saya bilang tadi, ada kata-kata bismillahnya saja. Nah, apakah isinya berbeda? Saya kira sama aja. Kemudian ini, nah ternyata sama juga, saya pada belum membaca. Kemudian karyawatinya berjilbab semua. Nah, kalau saudara tidak percaya, silahkan main ke bank syariah dan saudara main ke bank konven. Pasti dari satpam dan semuanya mengucapkan greeting salam, dan karyawatinya berjilbab yang syar'i semuanya. Nah, yang berikutnya, yang membedakan dengan bank syariah dan konven apa gitu? Kalau syariah telat sehari aja langsung didatangin kolektor. Bahkan kolektornya lebih serem daripada yang di konvensional. Lalu apakah itu syariah? Apakah semacam solusi dari bank konvensional? Kemudian PSAK syariah lebih kapitalis dari kapitalisme. Apakah seperti itu? Nah, mari kita kupas dan kita jawab di slide selanjutnya. Nah, ini adalah definisi akuntansi syariah. Nah, silakan bisa saudara baca sendiri ya. Kesimpulannya, akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua yang ada dalam ekonomi, akuntansi, itu sebenarnya sudah tertuang dalam Al-Qur'an. Dan praktiknya untuk pengaplikasian akuntansi itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Kalau tidak salah kemarin di normatif kita membahas bahwa dalam ekonomi di masa Rasulullah, mereka sudah menerapkan peraturan pencatatan, peraturan manajemen, dan tata cara mengelola keuangan dengan mendirikan lembaga keuangan pengawas. Kalau dulu namanya Baitul Mal kalau tidak salah. Nah, sekarang namanya OJK. Jadi sebenarnya prinsipnya sama saja. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini transaksinya. Kalau di sini mengatakan syariah itu adalah ketentuan hukum Islam gitu loh. Jadi itu syariah itu ya seharusnya hubungan vertikal antara Tuhan dengan makhluknya. Jadi itu sebenarnya syariah itu ya bukan antara kita dengan manusia, tetapi dalam kita menjalankan bisnis, kita itu berkiblat dan kita ada role modelnya yaitu dari Rasulullah. Kemudian dalam menjalankan bisnis itu sebenarnya berlandaskan hubungan antara kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya dalam kita menjalankan bisnis berkonsep syariah tidak melenceng dari norma agama, tidak melenceng dari ketentuan yang dilarang oleh agama. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau di syariah yang dalam kegiatan muamalah atau transaksi syariah itu kegiatannya mengikat antara stakeholder dengan pelakunya. Jadi sebenarnya ketika saudara menjadi sebuah nasabah syariah, itu hubungannya berbeda dengan antara nasabah dan PT. Jadi seharusnya itu ya terikat secara entitas
dari entitas syariah itu benar-benar mengikat bahwa inilah saudaraku yang sedang saya berikan servis. Nah, artinya dengan kita menganggap itu adalah saudara seiman, seharusnya servis yang diberikan adalah sesuai dengan prinsip syariah. Tapi prakteknya, ya silakan saudara survei sendiri, nanti takutnya saya menghasut saudara. Kemudian ansas transaksi syariah. Nah, jadi ini seharusnya seperti ini. Persaudaraan antara saya dengan nasabah itu seharusnya saudara. Menjalin ukhuwah Islamiyah sesama saudara Islamiyah. Dan prinsip keadilan, harusnya ketika dalam menentukan bunga, dalam menentukan proses eksekusi ketika terlambat bayar, itu ya kebijakannya seharusnya mengedepankan prinsip adil sampai di universalisme. Jadi tidak memandang bahwa nasabah itu ini nasabah premium, ini nasabah non premium karena dia cicilannya kecil, pinjamannya kecil sehingga kita menomorduakannya, bahkan menganaktirikan karena sumbangsih di perusahaan aja kecil. Ngapain saya harus memperhatikan gitu. Nah, kalau bapak ini kan pinjamannya gede, nah sehingga bunga yang dia bayarkan itu juga besar. Jadi sebenarnya ya, jadi memang dalam prinsip syariah itu tidak mengenal kata bunga atau rate, tapi yang ada adalah profit atau laba penjualan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, yang dijual apa gitu. Bahkan yang dijual kan sebenarnya uang juga, mereka hanya sebagai perantara atau talangan itu. Tapi kan akhirnya di prakteknya itu diputar balikan lagi. Mereka tidak menjual lagi, tapi benar-benar menjual uangnya. Karena kalau menggunakan prinsip syariah yang sebenarnya, dia harus melakukan survei lagi ke gerai atau mungkin barang yang akan dibeli oleh nasabah. Karena ya mereka banyak memotong arus sehingga prinsip syariah itu tidak dijalankan dengan semestinya. Nah, sehingga universalisme itu tidak bisa dijalankan gitu loh. Nah, itu adalah PR buat saudara. Ketika nanti masuk ke dunia syariah, bank syariah misalkan, ya saudara harus melakukan kegiatan yang sebenarnya dengan cara yang sebenarnya, bukan membelokkan aturan syariah ke dalam aturan profit. Nah, itu juga kalau saudara bisa. Kita lanjut. Transaksi syariah karakteristiknya itu seharusnya dengan paham dan ridho. Ridho dari mananya? Paham dari mananya? Paham bagi konsumennya bahwa ia ini akan saya mengamanahkan kepada bank. Misalkan saya mau beli traktor, nah traktornya itu saya amanahkan kepada bank untuk mencarikan traktor. Jadi bank ini dianggap sebagai mediator yang mencarikan kebutuhan nasabah. Nah, bank surveilah mencari traktor-traktor yang akan dia beli. Ketika dia sudah dapat, kemudian harganya disampaikan kepada nasabah. Ini saya sudah dapat traktor. Traktornya seharga misalkan 10 juta. Nah, keuntungan dari kami itu 5 juta. Jadi total yang akan saya jual kepada bapak atau ibu adalah 15 juta. Ridho enggak konsumennya dengan harga segitu? Nah, percaya enggak? Nah, kan itu kembali lagi. Dan kembali lagi ke banknya, apakah mau melakukan kegiatan seperti itu? Silakan saudara survei sendiri, karena ya praktek di lapangan, nanti kalau saya kasih tahu dipikir menghasut lagi. Kemudian prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita masuk ke dunia perbankan syariah atau industri entitas syariah, objeknya harus halal dan thoyyib. Tapi prakteknya karena kita ini dibelenggu oleh profit, target, dan sebagainya, kadang kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan target. Lah, apakah kita masuk ke entitas syariah itu kita bebas dari target? Nah, tujuan dari perusahaan itu mendirikan perusahaan untuk apa? Supaya profit. Nah, biar profit kita harus mentarget. Nah, kalau sudah ditarget, ya berarti karyawannya, bawahannya harus menjalankan targetnya. Kalau miss dari target, sanksinya apa? Ya di-terminate, dipecat dong. Nggak percaya, ya silahkan buktikan. Atau tanya temennya yang kerja di entitas syariah.
Bro, gimana? Masuk sana, target nggak? Atau santai-santai aja? Ya pasti ditarget. Nah, biar targetnya itu tercapai, kadang-kadang mereka itu membelokkan syariah dengan menghalalkan segala cara. Yang misalkan tidak boleh membiayai atau memberikan kredit kepada usaha non-syariah. Artinya apa? Misalkan dia pengepul atau sebagai pemasok miras. Nah, kita biayai, kita laporkan dia bukan pemasok miras, tapi memasok minuman berkarbonasi atau ya minuman soda lah gitulah. Nah, labelnya diganti semua ketika disurvei atau labelnya atau diumpetin kemana, tapi aslinya jualan miras. Nah, biar target begitu. Apakah itu dilakukan? Ya rata-rata begitu. Orang-orang tuh yang marketing sudah diambang batas mau dipecat, ya mereka rata-rata menghalalkan segala cara. Nah, saudara, PR-nya besok, gimana caranya membiayai objek halal tapi bisa memenuhi target. Nah, silahkan dicoba besok ketika lulus. Nah, ini di sini nih yang ketiga, poin ketiga. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Di dalam syariah sudah mengatur. Uang itu bukan komoditas perdagangan. Bukan yang menjadi bahan yang akan kita perdagangkan. Karena dalam Al-Quran, silahkan dicari, saya lupa hadisnya nomor berapa, ayat berapa. Uang itu ya memang seharusnya menjadi alat tukar, bukan komoditas. Karena haram hukumnya ketika kita menjual uang dan kita mengambil untung dari penjualan uang. Nah, fenomena ketika mau lebaran, banyak orang yang menjual jasa penukaran uang dengan ditambah laba. Alasannya ini jasa saya. Loh, tolong itu yang dijual apa itu? Kertas. Kertas yang bisa buat alat tukar itu alat tukar, tapi saudara menambah profit atau margin dari jual beli uang. Loh, itu jasa Pak dia karena dia udah ngantri di sana. Ya, tapi yang diperjualkan itu adalah uang. Sama halnya ketika saudara menjual miras. Boleh nggak? Lah itu kan minuman Pak. Iya, tapi minuman miras itu dilarang nggak dalam Al-Quran? Haram nggak itu? Khomer nggak? Nah, itulah. Tapi kan saya menjualkan berdasarkan jasa Pak. Iya, jasa sebagai penjual yang menjual barang haram, sama aja. Ya udah, kalau miras masih dianggap kurang haram, menjual babi. Nah, menjual daging B1, B2. Kira-kira gimana? Apakah saudara mengatasnamakan jasa menjual daging B1? Nah, itu dia. Pemahamannya seperti itu. Nah, ini dalam transaksi syariah tidak mengandung unsur riba, zolim, masyir, gharar, dan haram. Jelas. Kemudian tidak menganut prinsip nilai waktu atau uang, time value of money. Nah, seharusnya dalam KPR itu tidak ada time value of money. Jadi pembayaran sekarang di 5 tahun ke belakang seharusnya nilainya sama. Kalau saya ngangsur KPR sekarang 800, harusnya tahun ke-5 nanti atau tahun ke 5, berarti tahun ke-60 itu. Bulan ke-60 seharusnya saya juga ngangsurnya 800. Memangnya setiap tahun berubah Pak kalau ngangsur KPR? Iya, bunganya fluktuatif. Coba saudara perhatikan di angsuran KPR BRI. Mereka ada embel-embel 3 tahun pertama angsuran flat. Nah, habis itu fluktuatif, naik turun berdasarkan nilai suku bunga. Nah, itu tidak boleh. Seharusnya pembayarannya flat. Nah, mengakalinya flat di dalam KPR Bank Syariah adalah bunganya digedein sesuai tahun ke-5. Nah, dia menghitung dengan time value of money juga akhirnya, tapi di tahun ke-5. Nah, jadi nilai N-nya itu adalah nilai N tahun ke-5. Makanya bunganya gede. Nah, untuk menghindari perhitungan time value of money. Sebenarnya ujung-ujungnya sama nggak? Ya sama aja. Dia untungnya dibalik, untungnya di depan. Karena bunganya udah digedein dulu, lebih gede dari suku bunga saat ini. Nah, sama aja sebenarnya. Ya memang kita bahasanya diperbeda gitu. Kemudian transaksi dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang jelas untuk keuntungan semua pihak sampai tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Jadi kalau saudara itu melakukan transaksi kredit,
Yang mana transaksi pertama untuk membeli traktor, yang kedua untuk membeli rumah, itu tidak boleh dijadikan dalam satu akad yang sama, harus dipisah. Jadi di sini saya menjelaskan, itu bukan berarti memprovokasi dan memberikan gambaran yang buruk, enggak. Saya hanya bercerita berdasarkan pengalaman yang saya jalani ketika saya menjabat sebagai kepala cabang bank syariah. Nah, jadi dulu saya juga pernah menjadi kepala cabang, jadi ya saya tahulah seluk-beluknya. Jadi ya itulah yang terjadi, dan kenapa saya saat itu memutuskan untuk resign dan saya memutuskan pindah haluan menjadi dosen saudara. Nah, ini adalah bentuk akuntansi syariah di Indonesia. Yang pertama itu berawal dari sini, dari teori dan konsep akuntansi konvensional. Teorinya dulu, konvensional konsepnya apa? Kemudian dari konsepnya konvensional, misalkan ya kalau menabung itu seharusnya itu tidak boleh ada riba kan, atau menabung itu ada bunganya. Nah, ini dituangkan dalam konsep syariah ke sini. Mari kita saring dulu. Dasarnya apa menyaring? Dari Dewan Standar Nasional MUI atau Fatwa DSN MUI nomor ini. Nah, kemudian dasarnya ini sudah jelas, turunlah hasilnya, outputnya, yaitu akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah ini juga ada yang mendasari. Mendasarinya dari mana? Dari PSAK Syariah. Dewan Standar Akuntansi Syariah, ini DSAS ini. Nah, PSAK nomor berapa nanti yang mendasari akuntansi syariah? Nanti di slide selanjutnya. Nah, ini adalah alur konsep dalam pembuatan akuntansi syariah. Nah, ini perkembangannya. Sebelum tahun 2002 itu kita menggunakan PSAK 31 berdasarkan AAOIV, ini dari internasional standar syariah, accounting of syariah. Nah, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, intinya cuma gitu aja. Mengatur segala bentuk transaksi syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Ini berkembang di tahun 2002-2007 menjadi PSAK 59. Karena pada saat itu, tahun 2002 berkembang akuntansi perbankan syariah. Nah, tahun 2007 PSAK tersebut dihapus karena perbankan syariah mulai berkembang lebih pesat, dan tahun 2007-2015 diganti PSAK 101-110. Disesuaikan tahun 2015, kita menghitung nilai wajar atau dana peserta asuransi karena berkembang asuransi syariah dan mulai mencatatkan di pasar saham syariah gitu. Nah, ini adalah yang saya sampaikan tadi, PSAK nomor berapa saja yang mengatur tentang syariah. Ini silahkan baca sendiri. Kalau mau membahas tentang ijaroh misalkan ada di PSAK 107, yang mau membahas salam, istisna, mudharabah, semuanya sudah ada di situ. Jadi besok kalau ada soal yang bertanya tentang ijaroh, itu tentang ini diatur dalam PSAK nomor berapa, jawabannya di PSAK 107. Lanjut ya. Nah, ini persamaan akuntansi dan bentuk pelaporan keuangan. Nah, persamaan akuntansi dengan konvensional dan syariah. Dalam persamaan akuntansi, aktivanya mengatur sama aset. Kemudian pasifannya itu kita bagi dalam dana sirkah atau titipan. Dana sirkah itu terbagi dalam temporer dan dana terbaru. Ini adalah prinsip dalam asuransi syariah. Jadi kita bayar dulu di awal kan titipan, baru memperoleh nilai manfaatnya itu di tahun yang disepakati. Sama, prinsipnya sama kayak nabung. Dan keuntungannya sudah disampaikan di depan. Kemudian dari ekuitas, kemudian kewajiban masih sama. Lanjut ya. Ini perbedaan syariah dengan konvensional. Laporan keuangan dan posisi keuangan dalam syariah sama. Jadi ini laporannya tuh ada 5 nih kalau konvensional. Nah, kalau syariah sesuai PSAK 101 ada 7 karena ketambahan pelaporan zakat dan penggunaan dana zakat atau dana kebijakan.
Karena zakat itu kalau tidak dilaporkan dan tidak disampaikan kepada publik, nanti ada kecurigaan bahwa zakatnya dibelokkan oleh oknum tertentu. Jadi perbedaannya di jumlah laporan keuangan. Karakteristik yang berbeda dengan konvensional, kalau dalam akuntansi syariah itu tidak dikategorikan kewajiban atau ekuitas, tapi dana sirkah temporer. Nah, atau dana tabaruk. Jadi kewajiban itu apa? Kewajiban itu misalkan kita ada piutang atau utang gitu loh. Nah, kalau di pelaporan akuntansi konvensional, asuransi kita catat sebagai biaya asuransi. Nah, kenapa biaya ya? Karena kita mengeluarkan dana untuk membayar premi yang dibayarkan setiap bulan untuk menjamin apa? Misalkan menjamin asuransi kebakaran. Nah, kita kan bayar ke asuransi. Nah, itu kita masukkan dalam pos transaksi biaya asuransi. Mengurangi apa? Mengurangi kas. Nah, debitnya biaya asuransi, kreditnya mengurangi kas. Kasnya berkurang dan bertambah di sisi kredit. Itulah. Jadi jangan bingung ya. Di ALK kan sudah dibahas tuh tentang debit kredit. Nah, dalam di akuntansi syariah itu kita mengkategorikan dalam pelaporan pos transaksinya sebagai dana sirkah. Kemudian tidak dikelompokkan beban atau pendapatan. Jadi ketika kita mendapatkan pendapatan dari hasil usaha investasi atau pembagian saham kepemilikan, itu kita menyebutnya sebagai bagi hasil. Misalkan kita mendepositokan uang, mendepositokan uang ke bank syariah, hasil keuntungan dari deposito itu kita namakan mudhorobah atau bagi hasil. Nah, kalau kita masuk bank konvensional yaitu adalah profit sharing. Nah, bedanya itu aja. Kemudian diakui sebagai milik sosial, pendapatan non halal. Jadi halal semuanya. Sebagai pengurang pendapatan, bukan beban. Ketika ada potongan pelunasan, murabahah, kemudian penyusutan aktiva, itu tidak mengurangi. Jadi ya memang itu sudah alami dan itu sudah diperhitungkan di depan. Jadi ketika ada biaya depresiasi, penyusutan biaya aktiva, misalkan penyusutan depresiasi mesin, kita depresiasikan berapa tahun, misalkan 5 tahun, 10 tahun. Nah, biaya depresiasi ini tidak kita akui sebagai biaya, tapi sebagai beban penyusutan aktiva ijaroh yang nilai penyusutannya itu tidak dipotong setiap bulan, tapi kita perhitungkan jadi satu di depan, kita akui di depan. Jadi tidak kita akui sebagai penyusutan di laporan setiap bulannya. Nah, ini bagaimana update PSAK syariah. Nah, kita lihat. Nah, ini alurannya. Tadi yang pencabutan PSAK 59 tadi. Ini cuman alurnya aja. Jadi ini berganti jadi apa, ini berganti jadi apa. Lanjut. Nah, ini ilustrasi perubahan PSAK 101. Ini misalkan ilustrasi pertama, penyajian posisi keuangan dana sirkah temporer. Ini kita akui sebagai dana investasi peserta. Jadi cuman tinggal nama penyebutan dalam pos transaksi atau penjelasan dalam catatan CLAK. Catatan atas laporan keuangan. Lanjut. Ini menjelaskan yang awal. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini juga melanjutkan penjelasan, cuman hanya penyebutannya. Contohnya ya investasi akad wakalah ini jadi on balance gitu. Ini revisinya, ini cuman hanya saya menyajikan revisinya saja. Jadi jelas alur perubahannya dan kapan efektif dalam pengesahan PSAK 1081 ini efektifnya tahun 2016. Nah, ini 59. Kenapa dicabut? Nah, ini alasannya. Karena hanya khusus mengatur bank syariah. Padahal tahun 2016 berkembang pesat, syariah tidak hanya
dimonopoli oleh perbankan, tapi di semua lini, termasuk rumah makan syariah, kemudian hotel syariah, laundry syariah, gitu loh. Semuanya menggunakan label syariah. Nah, bagaimana pentingnya fatwa Dewan Standar Nasional MUI bagi akuntansi syariah? Apa pentingnya kira-kira? Nah, ini pentingnya. Misalkan dari yang dibahas ini ancaman riba dan gharar nih. Ancaman riba dan gharar masih dan lain-lain ini mengancam apa nih? Bank, asuransi, dana pensiun sampai digaji tunjangan bonus. Lo gaji kok riba, Pak? Gitu loh. Ya iyalah, saudara kerja di industri apa dulu? Misalkan industri koperasi misalkan, riba kan? Jelas nggak boleh. Nah, gaji saudara yaitu riba, haram itu. Dan ketika dibelanjakan ya menjadi membelanjakan uang haram. Itu kata Pak Ustadz gitu. Nah, dengan adanya DSN MUI, ibaratnya ini disucikan nih. Dari sini kita saring ke sini. Disucikan oleh MUI melalui DSN MUI. Keluarlah fatwa sebagai dasar kesesuaian syariah transaksi. Nah, dari sini keluarlah kebijakan akuntansi syariah yang mengatur entitas bisnis syariah dengan prinsip secara Islam, karena sudah dikeluarkan fatwanya. Tuh. Ini perubahan MSPS akal tentang murabahah. Nah, silakan dibaca sendiri, gampang ini. Ini tentang mudharabah. Jadi ini perbedaannya. Kalau kecepatan silakan di pause aja nih, nanti kelihatan. Sudah saya jelaskan di situ. Ini tentang ijarah. Nah, kalau seandainya saudara sekarang akan menyusun skripsi, apakah dari penelitian-penelitian syariah ini bisa kita jadikan topik? Nah, saya berikan beberapa topik yang bisa saudara nanti ambil menjadi bahan skripsi, yang mungkin saudara bisa kembangkan lagi menjadi sebuah judul atau research question atau merumuskan masalah dari topik yang saya berikan. Silakan. Nah, ini dia. Misalkan saudara akan membahas masalah wakaf. Nah, ini bisa topik rumusan masalahnya. Ini di sini ya. Saya kasih highlight. Bisa membahas tentang komparasi tunai versus aset antar negara, analisis dampak. Saudara akan membahas tentang misalkan analisis dampak wakaf bagi masjid yang berada di pedalaman. Misalkan itu judulnya. Mau membahas tentang regulasi juga bisa. Analisis kecukupan regulasi. Jadi ada lagi misalkan ini kinerja keuangan. Tentang kinerja keuangan membahas komparasi konven dan syariah. Nah, misalkan judulnya pengaruh bank konvensional di sebuah daerah yang notabene beragama muslim, atau kita balik, pengaruh bank syariah dan perkembangannya bagi suatu cabang yang membuka cabang di daerah non muslim misalkan, yaitu ini contoh-contoh topiknya. Saudara bisa kembangkan menjadi rumusan masalah. Dari akadnya saudara juga akan membahas tentang murabahah, salam, istisna, ijarah dan sebagainya. Kembangkan menjadi sebuah risiko fatwa atau gagasan menjalankan ijarah misalkan dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh topik penelitian bidang keuangan akuntansi syariah yang mungkin bisa sedikit membantu yang saat ini sedang menyusun draft skripsi. Nah, jadi gitu saudara, apa yang bisa saya sampaikan kepada saudara, semoga bisa menjadi tambahan ilmu dan saudara bisa memahaminya, dan saya bisa memberikan manfaat saudara dan bisa bertambah hasanah ilmunya. Baik, terima kasih bagi saudara yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.